Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke-6 ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sastra angkatan 70 sampai 80. Yang pertama, sejarah. Sekitar tahun 70-an sebenarnya banyak sekali karya sastra yang diciptakan, baik novel maupun puisi. Tetapi hingga kini belum ada yang memberikan suatu nama angkatan pada periode ini. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Entoda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Diva Sastra di Fakultas Sastra UI 25 Mei 1977. Menurutnya, angkatan 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu, teater serta puisinya Rendra, dan semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian Sutarji Kalzum Bahri dan cerpen-cerpen dari Danarto. Periode 80-an merupakan sastra yang dinamik yang bergerak masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan optimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Kedua, mengenai puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas atau tidak terikat dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan sajak. Jenis puisi baru ini terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Berdasarkan isinya, beberapa jenis puisi yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, alegi, dan satire. Sementara berdasarkan bentuknya, beberapa jenis puisi yaitu distikon, terzina, kuatkan, kuin, oktav atau stanza, sekret, septime, dan soneta. Pencetus dari puisi baru ini yaitu Muhammad Yamin, Khairil Anwar, Sanusi Pane, Djoko Pinurbo, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Asmara Hadi, dan Sapardi Djoko Damono. Ketiga, Pengadilan Puisi. Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir merupakan acara kegiatan sastra yang diadakan di Bandung 8 September 1978. Acara ini berlangsung seperti bermain peran. Puisi Indonesia Mutakhir ini diadili sebagai terdakwa. Puisi Indonesia Mutakhir diadili karena dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran, antara lain bersikap alih inovasi serta perpaduan nilai. Dalam sidang, jaksa menuntut atas para kritisi sastra dan para editor majalah sastra dipensiunkan. Penyair-penyair mapan harus berhenti menulis. Penyair-penyair epigon harus dikarantina karena dianggap membahayakan bagi perkembangan puisi. Penyair-penyair reinkarnasi dilarang menulis. Majalah Horizon dan Budaya Jaya dicabut surat izin terbitnya, dan masyarakat dilarang membaca majalah Horizon. Terkait dengan tuntutan itu, para saksi menyatakan bahwa pengadilan ini tidak sah karena puisi Indonesia masih di bawah umur, serta tuntutan yang diberikan lemah dan tidak beralasan sehingga tidak bisa diterima. Hingga akhirnya hakim memutuskan tuntutan tersebut dinyatakan ditolak. Keempat, pengarang dan karya sastra. Yang pertama, Gunawan Muhammad. Lahir di Pekalongan tahun 1942. Karyanya berupa kumpulan puisi Parikesit 1972, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang 1972, Interlude 1973, Asmarandana 1995, dan Misalkan Kita di Sarajevo 1998. 2. Taufik Ismail. Lahir di Bukit Tinggi tahun 1937, namun ia dibesarkan di Pekalongan. Karyanya berupa kumpulan puisi, Puisi-puisi sepi 1971, Pelabuhan, Ladang, Angin dan Langit 1971, dan Sajak-sajak Ladang Jagung 1975. 3. Sapardi Djoko Damono.
lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Karyanya berupa kumpulan puisi Dukamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974, Akuarium 1974, Perahu Kertas 1984, Sihir Hujan 1989, Hujan Bulan Juni 1994, dan Ayat-Ayat Api tahun 2000. 4. Sutarji Kalzum Bahri, lahir di Renggat, Indagiri Hulu 24 Juni 1941. Karyanya berupa kumpulan puisi O dan Amun Kapak pada tahun 1981. 5. Abdul Hadi W.M., lahir di Sumeneb 24 Juni 1946. Karyanya berupa kumpulan puisi Riwayat 1967, Laut Belum Pasang 1972, Potret Panjang Pengunjung Pantai Sanur 1975, Meditasi 1976, Tergantung Pada Angin 1977, dan Anak Laut Anak Angin 1984. 6. Ahmadun Yosi Hervanda, lahir di Kaliwungu, Jawa Tengah 17 Januari 1958. Karyanya berupa kumpulan puisi Ladang Hijau 1980, Sajak Penari 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen-Fragmen Kekalahan 1997, dan Sembahyang Rumputan 1997. 7. YB Mangunwijaya, lahir di Ambarawa 6 Mei 1928. Karyanya berupa kumpulan puisi berjudul Burung-Burung Manjar pada tahun 1981. 8. Darman Munir, lahir di Sawah Tengah, Sumatera Barat 27 Juli 1952. Karyanya berupa kumpulan puisi Bako 1983 dan Dendang 1988. 9. Budi Dharma, lahir di Rembang 25 April 1937. Karyanya berupa novel yang berjudul Olengkan 1983 yang telah didramakan dan Revillus 1988. Terakhir, perbedaan antara angkatan 66 dengan angkatan 70-80. Pada angkatan 66, puisinya menggunakan gaya retorik dan slogan, berisi ungkapan protes dan demonstrasi. Dikenal adanya gaya epik, menggambarkan hidup yang menderita, serta munculnya puisi mantra dan surrealisme. Pada prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, cerita dengan latar perang berkurang, dan berisi mengenai kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Pada angkatan 70-80, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Para sastrawan menggunakan konsep improvisasi, penuh semangat eksperimentasi dalam berekspresi. Pada sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Karya yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Dalam karya sastra terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Mulai mendapat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur, didominasi oleh romantis percintaan, dan bahasa yang digunakan realis. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sejarah sastra angkatan 70-80. Terima kasih.